Apa kabar Sobat Bismania semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi pandemi saat ini. Mari kita berdoa sejenak semoga pandemi ini segera berakhir, dan kita doakan juga buat teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, agar segera diangkat penyakitnya dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Perkembangan infrastruktur jalan tol antar provinsi di Indonesia semakin baik. Banyak jalan tol yang dibuka membuat waktu tempuh perjalanan antar kota dan provinsi semakin singkat. Kondisi ini membuat bepergian dengan bis kembali menjadi alternatif pilihan moda transportasi antar provinsi. Bis besar yang biasa digunakan untuk perjalanan jauh pada dasarnya memiliki dua model sasis, yaitu sasis dengan mesin depan dan sasis bermesin belakang. Bis-bis zaman sekarang banyak menggunakan mesin dengan posisi di belakang. Padahal mulanya, letak mesin bis berada di depan seperti pada kendaraan truk. Dulunya saat mengawali karir sebagai kendaraan niaga untuk mengantar penumpang, bis memanfaatkan platform truk dengan konfigurasi mesin depan dan penggerak roda belakang yang dilengkapi rumah kabin hasil kreasi perusahaan karoseri. Karena posisi mesin disatukan dalam kabin penumpang atau posisinya di bagian depan, muncul banyak keluhan dari penumpang terkait kebisingan dan panas. Sejalan kemajuan teknologi otomotif, bis bermesin belakang semakin andal dan tangguh. Saat ini, bis bermesin belakang menjadi primadona perusahaan otobus untuk angkutan penumpang jarak jauh antar kota antar provinsi. Bahkan sekarang tidak sedikit bis dalam kota seperti Transjakarta yang menggunakan mesin belakang. Sejatinya, Mercedes-Benz menjadi pelopor bis bermesin belakang secara massal melalui O6600H yang muncul pada tahun 1951. Sosok O6600H memiliki predikat sebagai perintis bis bermesin belakang versi modern karena menggunakan platform bis murni bukan lagi platform truk. Bis dengan bodi sepanjang 11 meter ini didukung mesin diesel MBOM 315, 6 silinder 8,3 liter 145 tenaga kuda berpendingin udara yang ditempatkan secara melintang di bagian belakang. Mercedes-Benz melengkapi O6600H dengan transmisi ZF 6 speed manual yang disertai electric gear shift sehingga pengoperasiannya mirip transmisi otomatis. Dan seiring perjalanan waktu, saat ini bis bermesin belakang menjadi bis favorit di seluruh dunia. Lalu, apa saja kelebihan bis dengan mesin yang terletak di belakang? Berikut Adebus rangkumkan kelebihan bis dengan sasis bermesin belakang. Namun sebelum menonton video ini, lebih lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kita tahu. Bis dengan tipe sasis bermesin belakang tentunya memiliki beberapa keunggulan tersendiri, baik bagi penumpang maupun operator bis, terutama jika digunakan untuk perjalanan jauh. Keunggulan pertama yaitu kabin lebih hening, karena posisi mesin yang ada di belakang, lalu lebih nyaman, karena setelan suspensi lebih empuk dan sudah banyak juga yang mengadopsi suspensi udara. Kabin yang hening menjadi nilai tambahan karena perjalanan yang jauh, penumpang butuh kondisi yang tidak berisik untuk beristirahat, lalu, suspensi yang disetel lebih empuk membuat penumpang menjadi lebih nyaman. Selanjutnya memberikan kemudahan akses pengemudi untuk menuju ke ruang kemudinya. Salah satu alasan mengapa aturan yang melarang pintu pengemudi pada bis hanya benar-benar dilarang pada bis bermesin belakang adalah karena sulitnya akses dari pintu penumpang depan ke ruang kemudi. Bagaimana tidak, pada bis besar dengan mesin yang sangat besar, dengan turbo dan intercooler serta komponen lainnya yang berada di depan tentu karoseri harus memberikan ruang mesin yang berupa kuburan, dengan ukuran yang cukup besar pula. Bila pada bus bermesin belakang,
Karena posisi mesinnya ada di belakang tentu tak memiliki kuburan yang menghalangi akses dari pintu penumpang depan ke ruang pengemudi. Alhasil, akses dari pintu penumpang ke ruang kemudi akan jauh lebih mudah. Bis dengan tipe sasis bermesin belakang akan lebih memudahkan mekanik saat melakukan maintenance karena memang ruang mesinnya lebih besar. Selain itu, mesin dan komponen lain di bis bermesin belakang lebih mudah diraih dibanding bermesin depan. Tentu, bis bermesin depan akan lebih sulit karena memang orang yang mau maintenance harus pergi ke bagian kolong dari bis tersebut. Selain itu, ruang mesinnya juga lebih sempit. Karena ruang mesinnya yang sangat besar pula, saat maintenance bis bermesin belakang akan lebih mudah karena lebih banyak ruang untuk bergerak dibanding bis bermesin depan. Kelebihan lain dari sasis tipe ini yaitu efisiensi dan tenaga. Bis bermesin belakang memiliki gardan yang jauh lebih ringan dan pendek dibanding bis bermesin depan. Perlu diketahui bahwa bis bermesin belakang tetap memiliki gardan, hanya saja sangat pendek. Sehingga, efisiensi BBM pun akan lebih baik karena tenaga tak akan terbuang banyak di gardan. Tentu, efisiensi BBM yang lebih baik akan menambah keuntungan dan juga mengurangi biaya operasional. Tenaga yang tersalurkan ke roda belakang pun akan lebih banyak, karena gardannya pendek dan lebih ringan. Nah, itulah tadi beberapa keunggulan bis bermesin belakang dibanding bis bermesin depan. Jadi, gimana pendapat Sobat Bismania? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kita akan sangat berterima kasih apabila Sobat Bismania mengoreksi informasi yang kita sampaikan tadi. Sekian perjumpaan kita kali ini ya Sobat Bismania. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya dan berikan subscribe kalian serta like dan komentarnya. Karena semua itu akan membantu kita agar semakin lebih berkembang dan bisa memberikan informasi menarik lainnya seputar dunia transportasi terutama transportasi bis di Indonesia. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat.